Awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia. COVID-19 berawal dari seorang pria berusia 55 tahun penduduk kota Wuhan, Tiongkok yang tiba-tiba menderita demam tinggi berkepanjangan pada akhir Desember 2019. Tak diketahui penyakit yang dideritanya, tapi demam berlangsung hingga lebih dari 2 pekan dengan disertai gangguan pernafasan. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV sebagai penyebab COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret sudah melakukan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Dampak dari adanya pandemi COVID-19 yaitu kita semua harus melaksanakan kuliah online atau sistem perkuliahan berbasis daring. Kuliah online dapat disebut juga sebagai e-learning atau online course, yaitu proses perkuliahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini yaitu adalah internet. Jadi manfaat dari kuliah online yang pertama, kita bisa kuliah kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, melatih mahasiswa agar bersikap disiplin. Yang ketiga, mengasah kreativitas dari mahasiswa. Yang keempat, menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Yang kelima, kita bisa kuliah sambil bekerja. Yang keenam, menjadi hobi membaca dan juga menulis. Kemudian yang ketujuh, kuliah online ini bukan berarti ujian online ya. Kekurangan dari kuliah online yang pertama itu, kita semua akan ketergantungan kepada internet. Yang kedua, sangat tergantung pada sikap disiplin dari para mahasiswa. Yang ketiga, dalam hal interaksi sosial menjadi lebih sulit karena terbiasa sendiri. Yang keempat, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara online. Yang kelima, perangkat komputer atau gadget yang memiliki harga cukup mahal sehingga program kuliah ini baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. Aktivitas yang dapat kita lakukan di rumah selama pandemi COVID-19. Yang pertama, membersihkan rumah. Selalu jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, rajin berolahraga, supaya menjaga stamina tubuh agar tetap bugar. Yang ketiga, beribadah. Dengan beribadah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menekuni hobi, agar tidak bosan di rumah. Yang kelima, berkebun. Protokol kesehatan ketika keluar rumah. Yang pertama, kenakan masker dan face shield. Yang kedua, jangan lepas masker kecuali saat makan dan saat minum. Ketiga, jangan lupa membawa hand sanitizer. Yang keempat, gunakan alternatif pembayaran. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang sekitar. Itulah produktivitas di masa pandemi COVID-19, di mana kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan pemerintah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk lakukan vaksin. Sekian edukasi dari kami ucapkan terima kasih.